Selamat siang dan salam berbahagia. Namo Amitofo, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Indonesia maju. Pada hari ini, bincang-bincang kembali bersama Su Neng Siu akan menghadirkan pembicara yang sangat pakar, ahlinya di bidang parenting yang sudah berkiprah banyak sekali di dunia parenting dan schooling. Beliau adalah Sis Jovita. Sis Jovita Verliana. Nah, Sis Jovita Verliana adalah sosok yang saya kagumi sejak pembahasan mengenai problematika anak-anak di sekolah dan juga bagaimana peranan anak memilih jurusan, dan terutama juga pengaruh orang tua terhadap anak dan bagaimana anak menghadapi orang tuanya. Ya. Nah, hari ini kita akan langsung memanggil beliau untuk berbicara 50 menit ke depan. Dan sebelumnya saya ingin membuka bahwa di zaman sekarang banyak sekali orang tua maupun anak-anak yang sudah kurang memahami peranannya di dalam berumah tangga atau di dalam hubungan antara anak dan orang tua dengan anak. Sang Buddha mengatakan, ada 5 cara seorang putra melayani ibunya dan ayahnya yang dilambangkan dari arah timur, karena matahari terbit dari timur. Mari katakan, setelah aku menyokong dan disokong oleh orang tuaku, maka aku akan melayani mereka, dan aku juga akan melakukan tugas-tugas mulia untuk membanggakan ayah dan ibuku. Lalu kemudian aku harus menjaga tradisi keluarga, dan aku berharga bagi silsilahku, dan setelah orang tua meninggal aku akan tetap ingat dan merenungkan nama baik mereka, ya. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Maka daripada itu kita harus mengingat kebaikan-kebaikan daripada orang tua kepada kita. Nah, pada hari ini sudah datang ibu kita yang luar biasa sekali, dan terutama dalam pengembangan jiwa untuk kedepannya Indonesia maju, ya. Nah, kita sambut ya, waduh, ya, hari ini Indonesia Merdeka demi Indonesia maju. Selamat pagi Ibu Jovita atau Jovita ya, bacanya Jovita atau Jovita, Bu? Jovita pakai J. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik. Selamat pagi juga Suhu, Nengsiu, apa kabar? Ya, pagi. Baik-baik, sehat-sehat, selalu bahagia. Iya, amin. Dan kita amin. hadir di acara ini adalah acara vibrasi kebaikan. Jadi kita memancarkan kebaikan. Jadi kepada semua orang yang masih hatinya kecil, dibuat jadi besar, besar, dan sampai besar sekali. Anak-anak yang tadinya kurang bisa berjalan di track, mulai dibimbing on the track. Ibu-ibu yang tadinya fanal, galau, dan tiba-tiba kita mungkin dengan tayangan ini bisa ada ting-ting-ting pencerahan, ya. Nah, jadi orangnya tidak salah lah, hari ini sudah hadir bersama kita. Bagaimana Ibu dalam menangani proses anak ya, yang sekarang banyak nih pada curhat nih sama kita, karena kita juga terjun di pendidikan, ngasuh anak-anak, juga pada bilang, Suhu, orang tua saya dalam ambang perceraian. Orang tua saya di rumah ribut terus. Orang tua saya berantem terus. Sampai yang lagi itu pernah saya tanya waktu Sis Jovita online dengan pakar, siapa ya saya lupa, pakar pendidikan anak, yang saya bilang, kalau anak mau bunuh ayahnya, bagaimana itu? Udah sampai segitu mentalitas anak-anak kita yang memprihatinkan sekarang. Karena zaman modern ini, sosmed begitu mudah, handphone ada di tangan kita. Kalau dulu orang mau tulis surat pacaran, tulis surat-suratan, balas-balasannya lama. Kalau sekarang, tiap hari saat WA-WA-an, DM-DM-an, segala macam, akhirnya memunculkan bibit-bibit cinta, tapi sayangnya bukan dengan suaminya atau bukan dengan anaknya, mungkin dengan orang lain, dan terbalik, bukan dengan istrinya, tapi dengan orang lain. Dan sehingga anak yang melihat perilaku orang tua ini, dan kemudian dia mempraktekkan, wah, papa mama sedang kayak gini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat. Mungkin anak-anak pura-pura tidak tahu, tapi dia tahu. Nah, masalah-masalah ini banyak sih kita temui. Kita tanya aja langsung pada pakar ya, bagaimana ya? Ya, monggo.
Perkenalkan diri Terima dulu kasih sedikit biar pada Neng Syu tahu. sudah mengundang Ya, saya. Terima kasih banget. Saya ini salut banget sama Suhu Neng Syu karena selalu berusaha setiap hari membagi energi positif dan isinya kebaikan, gitu ya. Terus kemudian saya juga tahu berkat Suhu Neng Syu. Doraemon. Wow, kata lucu banget sih. Kayaknya Suhu koleksi Berkat bantal-bantal Doraemon. lucu ya, Suhu ya, koleksi bantal-bantal lucu Enggak. ya. Dulu gara-garanya saya tuh nggak gitu suka Doraemon sebetulnya. Bukan nggak suka, biasa saja gitu. Tapi karena ceramah di sekolahan, anak-anak panggil saya Su Doraemon gitu. Jadinya, Oh jadi gitu. saya, oh iya, saya bilang, oh iya, jadi ya gimana. Terus belakangan kalau ulang tahun kadonya ya beginian. Mungkin mengingatkan saya supaya selalu smile. Betul. Kalau nggak salah yang lalu punya bantal bintang juga ya? Bintang kalau nggak salah. Iya Pernah? ada, oh komplit. Ah, kan saya lihat juga Iya. waktu itu bantal. Nah, itu dari kembaran namamu, dari Sis Yovita Oh iya. Karlina. Iya, dia spesial Wah. boneka. Oh gitu. Halo, apa kabar? Iya. Yovita, tadi Suhu Nengsi juga sudah ngobrol sedikit ya. Ada Yovita. Saya di sini juga tadi mau nyapa ada teman saya Novi Indika nih. Ini juga sama-sama psikolog juga Wow. nih sama tadi Wih, Yovita juga ya. berkumpul. Waduh, berkumpul. Iya. Terima Dari kasih ruang Novi jeda dan juga Yovita. kumpul. Ruang jeda Bapak Adi Hmm, Prayuda. Master-master semua lah yang di waduh. sini nih. Wih. Iya, salam kenal ya Pak Dia. Ini semua kita berkumpul berkat Suhu Nengsiu nih yang selalu mengumpulkan orang-orang dengan Aduh. energi positif ya tentunya ya. Semoga. Iya, Ya, tadi heeh, kita. heeh. Oh ya, belum Nah, kenalin diri saya sendiri. mau Iya, tadi biar kenal. berkaitan sama iya, berkaitan sama perceraian tadi ya. Suhu sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Atau ada kendala sinyal ya? Di sini. Suara Suhu jelas, gambar leading terlihat dikit, tapi udah oke. Aman, suhu, aman. saya terlihat freezing nggak di situ? Aman ya? Baik, good, aman. Pas. Aman ya? Oke. Nah, oke. Sip. Nah, ini ada Pak Adi Prayuda. Apa kabar, Pak? Halo Nah, Suhu, itu halo dia. Biovita katanya. Terima Dari kasih. ruang jeda, jeda. Itu dia, ruang jeda. Ruang jeda ya. Sama vibrasi positif tadi itu ya. Iya. Iya. Nah, kalau berkaitan sama perceraian memang benar sih yang tadi Suhu katakan bahwa kalau kita lihat dari data yang saya peroleh di BKKBN tentunya ya, itu Ya. setiap tahun itu angka perceraian itu meningkat gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat antara 5 tahun terakhir itu di mana dari penelitian yang ada itu bahwa setiap 100 pasangan menikah itu akan ada 10 orang atau 10 pasang yang Per memang 10. bercerai. Tapi sekarang itu lebih luar biasa Nah, lagi dan lebih memprihatinkan bahwa di antara 100 pasang yang menikah itu ada 50 bisa dibilang 40%-nya itu uh, bercerai. Iya, jadi memang angkanya sudah meningkat sekali ya. Itu baik perceraian yang sudah diproses, sudah selesai maupun yang masih dalam proses seperti itu. Jadi angkanya tinggi sekali. Dan kalau kita lihat angka di Amerika Serikat itu bahkan jumlah pasangan yang menikah itu sama dengan jumlah pasangan yang bercerai. Jadi sampai diasumsikan di Amerika Serikat bahwa setiap pasangan yang menikah nanti ujung-ujungnya bercerai. Itu hasil hasil dari hasil terakhir nih dari survei yang ada. Itu kan memang jadi memprihatinkan sekali ya. kayaknya saya harus Nah, kalau buka kita lihat lowongan atau kita bahas, pendaftaran. Saya harus iya buka betul lowongan betul. pendaftaran jadi biksu dan biksuni. Daripada nikah atau cerai juga, iya kan? Nah, mendingan Iya, sinilah semua aduh. saya cukurin satu-satu gitu ya. Tapi Iya ya di iya iya Taiwan iya iya. sendiri Jadi sampai biar ada sindrom, ya di Taiwan sampai ada sindrom takut menikah. Jadi orang-orang itu kerja aja, pokoknya kerja. Ya di luar orientasi seks ya. Tapi menikah mm-mm, mereka takut. Jadi mereka bilang mm, jadi single sendiri aja dulu, bukan jomblo ya, kan pasangannya ya. mereka ya nggak tahu lah kehidupan mereka. Tapi pokoknya mereka takut menikah. Dan ada juga yang malah bukan menikah tapi jadi kayak kita gitu juga banyak. Karir sudah mentok, uang sudah banyak, akhirnya dia bingung mau ngapain. Dia bilang saya lebih baik berharga buat orang lain, sehingga dia tinggalin semuanya yang punya bisnis hotel, punya segala macam. Akhirnya dia cukur. Kebanyakan sih wanita ya. Nah, cukur dan kemudian menjadi biksuni. Biksuni. Dan dia Hmm. ya mengikuti kehidupan wihara, tetapi karena dia dari tahap manajemen yang bagus, dia bisa membuat kondisi wihara itu menjadi tempat yang menyenangkan, serba fungsi, dan betul-betul bermanfaat buat semua orang.
Jadi sampai ada banyak tuh yang kayak gitu, dan itu luar biasa menurut saya gitu. Daripada dia bilang saya menikah untuk mencari di Taiwan ya, saya ngomong di Taiwan. Di Taiwan itu cewek-cewek yang sudah karir, yang sudah mentok top manajemen itu berkata, Ya, zaman kayaknya sekarang saya suhu uang udah Mengshu punya. freezing ya di tempat. Oh, freeze ya. Oh, ya Mungkin di tempat muter-muter di teman-teman sini. gimana? Freezing nggak? Atau sinyal, tapi Mungkin kayaknya sedang ada masih gangguan maju ya ya, di masih jalan. Oke. tempat Mengshu ya. Oh, udah Si Mengshu, lancar, udah tadi aman. putus-putus Aman. ya? Ya, mungkin. Saya ulang ya, saya ulang. Jadi di Taiwan ini sekarang kecenderungan orang untuk mempergunakan hidupnya buat orang banyak supaya menjadi lebih mulia, menjadi lebih berharga dan lebih berarti. Juga ada yang mengatakan bahwa saya karirnya sudah mentok ini, jadi saya ya sudah lakukan buat orang banyak. Kalau dia menikah, dia bilang, wanita sekarang ini cenderung uang sudah punya, karir sudah mentok, udah bagus. Jadi saya bilang, butuh laki-laki model apa? Kalau di Taiwan dia bilang, saya nggak butuh yang ganteng, nggak butuh yang cakep, tapi butuh yang humoris katanya. Karena di dunia ini udah stres. Jadi maunya nyari yang humor sehingga pulang bisa ketawa, happy-happy, udah panaunya hilang. Masalahnya hilang katanya. Jadi nyari yang humoris lagi laku di Taiwan. Itu Taiwan ya. Indonesia nggak tahu sih. Iya, terus gimana Ibu? Iya, nggak Iya, bagus? betul-betul sekali itu suhu Mengshu ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan berdasarkan data, terus kemudian suhu Wah, ada Mengshu juga sudah master. menceritakan. Iya, ada siapa nih? Tommy Wong ya? Halo, apa kabar Kak Ada, Tommy iya Wong? masternya kita. Inilah Oh, masternya masternya. 0001. Ya, dia yang Oh, membuat gitu. Aduh, vibrasi salam positif. kenal. Iya, salam kenal ya, Anak Pak Tommy jalanan. Wong. Ya, anak jalanan Wah, yang bisa melihat dunia dari kegelapan menjadi dunia yang sangat terang dan membagikan ilmunya tanpa pamrih. Itu beliau itu. Yang bikin saya ngintip-ngintip terus akhirnya dijerumusin udah sekarang ke dalam ruang beliau vibrasi positif 0001. Dan yang wah, nggak hebat. disangka adalah teman-temannya di sana nih semua yang bergabung, teman-teman itu bener-bener positif banget, bener-bener nggak ada mandang agama lu apa sih, ya bisnis lu, gua hebat, gua kaya, gua miskin, yang susah pun bisa dibimbing, yang sukses pun tidak pelit gitu. Ini yang saya rasa di vibrasi positif itu seperti itu. Bahkan mendorong saya, ayo suhu kita bikin tayangan yang bermanfaat. Jadi kalau Bro Tommy jam sekarang 1001, saya 1101 deh. Nah, untuk kebaikannya gitu. Nah, Wah, berarti Sis Yovita silakan bergabung bersama kita. iya, 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 iya. Baik, baik, Oh baik, ya, baik. Ya, kalau kita lihat dalam perceraian itu ya suhu ya, itu kan pasti ada ya, perubahan. Jadi korban. kata Betul. kuncinya ya ada perubahan, terutama dalam segi kehidupan anak-anak dan juga kehidupan rumah tangga Ya, tersebut. Nah, perubahan itu ada 6 macam perubahan setidaknya yang terjadi. Yang pertama adalah enam emotional macam. divorce. Ya, emotional Oh, divorce artinya emosional. memang tidak ada lagi ikatan emosional di dalamnya, terutama dalam hal suami dan istri, gitu kan ya. Nah, Udah nggak ada kemudian lagi. iya Cool, betul. cool. Cool, Dingin, cool, cool. dingin. Betul, betul. Terus Yang ngapain kedua mereka nikah adalah, ya? nah makanya, yang kedua legal divorce nih suhu. Legal divorce Legal, itu, resmi. jadi secara hukum, mereka biasa Ya, melanjutkan ke oke. ranah hukum supaya memang berpisah secara sah gitu ya. Nah yang ketiga Ah, adalah economic divorce. Economic berarti memang ada perpisahan ekonomi. finansial di situ ya. Kemudian Gara-gara sekarang masalah ekonomi ya? Oke. bukan, Masalah ekonomi. maksudnya setelah menikah, akhirnya mereka memutuskan Ah, untuk memang tidak ada ikatan oh, finansial, biasa seperti itu. Kalaupun masih ada, nah biasa yang dikeluhkan dari orang-orang yang ada ini di awal-awalnya aja nih ada tanggung jawab, kemudian makin ke belakang, oke. kemudian makin menurun Nggak ada. gitu. Ditambah lagi pasangan yang biasanya pasangan yang memang menjadikan pihak yang memang harus ditanggung, nah itu memang dia tidak Hmm. ditanggung sepenuhnya, tapi dia harus mencari Oh, sumber penghasilan lain gitu ya untuk memang membuat diri dia dan
anaknya, kalau memang anak itu ikut dia, untuk lebih bisa survive gitu. Nah, berikutnya adalah parental divorce. Nah, jadi memang ada Parental keterpisahan, divorce. jadi perubahan dalam hal parenting di sini, yaitu mengasuh anak gitu. Kemudian berikutnya community divorce. Ini adalah perpisahan keluarga sebagai bagian dari komunitas gitu ya. Karena kan secara komunitas pada awalnya kan memang secara komunitas sudah mengetahui, oh ini Pak X dan ini Ibu X, anaknya seperti ini. Nah, kemudian pada saat terjadi divorce, nah akhirnya kan ini berubah sehingga ada yang namanya community divorce. Nah, berikutnya adalah physical divorce. Physical divorce itu adalah pisah secara fisik gitu. Nah, jadi biasanya mereka menghindari pertemuan tatap muka secara langsung gitu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah perceraian. Nah, di mana itu akan pasti ada 6. dampaknya. Iya, betul. Ada dampaknya Luar terhadap biasa. seorang Saya anak. cuma mikir satu doang. Saya Apa mikirnya tuh? satu, ternyata ada 6. Ya, perpisahan secara fisik saja. Fisik Ternyata aja ada gitu 6. ya. Iya, Luar. betul. Perubahannya ada 6 aspek setidaknya 6 dalam sisi aspek. sebuah perceraian itu. Nah, kemudian kalau tadi kan Suhu mengatakan bahwa kira-kira dampaknya apa sih sama anak gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang dampaknya ini sama anak itu sangat tergantung sama kondisi kepribadian si anak gitu ya. Kemudian juga tergantung pada bagaimana lingkungan atau support sistemnya, dan bagaimana yang terutama adalah kedua orang tua setelah berpisah ini punya komitmen gitu untuk mengasuh si anak secara bersama-sama. Nah, itu pegang pengaruh ke arah situ. Ada anak yang memang dampak psikologisnya terkena dengan sangat berat gitu pada saat orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Tapi ada juga anak yang gitu ya, setelah berpisah itu kemudian dia bisa mengatasi dampak psikologisnya dengan cepat. Ada juga yang dengan lambat, dan bahkan ada juga yang menetap seumur hidup. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa setiap anak itu dampaknya sama gitu, karena itu akan berbeda-beda untuk setiap anak gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya kan pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sehingga misalnya contohnya perceraian itu tidak terjadi gitu kan ya. Misalnya pada saat orang tua sudah benar-benar mentok gitu. Ya udahlah pokoknya saya mau berpisah gitu. Jadi apa yang memang bisa dilakukan kedua orang tua supaya efeknya ini minimal pada anak, minimal gitu ya. Gitu. Nah, efeknya minimal pada anak apa? Yang pertama adalah komitmen tentunya. Komitmen apa? Komitmen untuk memang mereka melakukan co-parenting. Ini kalau memang, jadi saya selalu sarankan bahwa kalau bisa perceraian itu yang bercerai suami istri aja, tapi tidak dengan anak. Jadi anak ini masih di dalam pengasuhan kedua belah pihak. Nanti secara bergantian. Ada istilahnya namanya co-parenting di sini. CO Jadi parenting. hari ini di sini, hari ini di sana gitu. Anaknya tinggal bisa ganti-gantian. seperti itu, atau bisa dibagi dengan harinya atau per minggunya, atau misalnya contohnya ada yang weekday dan weekend. Nah, itu tergantung kesepakatan bersama sebetulnya. Nah, co-parenting ini adalah sebuah istilah di mana memang pasangan yang sudah bercerai kemudian mereka memutuskan untuk memang tetap mengasuh anak dengan tanggung jawab bersama. Itu namanya co-parenting. Itu sebetulnya bentuk ideal yang harus dilakukan sehingga dampaknya itu sangat minimal kepada anak korban perceraian gitu ya. Nah, yang harus dilakukan dengan co-parenting ini apa? Yang pertama tadi saya sudah sebutkan komitmen. Komitmen itu artinya adalah memang dari pihak si suami atau si mantan suami dan mantan istri, jadi dari pihak ayah dan ibunya itu memang punya komitmen untuk memang mau mengasuh anak secara bersama-sama gitu. Jadi misalnya tadi yang Suhu katakan, ya udah mungkin dibagi kalau weekdays di mamanya, weekend di papanya gitu kan ya. Atau misalnya 2 minggu atau sebulan. Nah, itu terserah. Itu tinggal diatur oleh si pihak yang bersangkutan gitu ya. Nah, selain komitmen, kemudian yang kedua adalah komunikasi tetap harus berjalan lancar, terutama yang berkaitan tentang anak. Contohnya apa? Aturan-aturannya itu kurang lebih harus sama. Gitu. Jadi jangan nanti pada saat dia di sisi ayah, kemudian aturannya sangat berbeda dengan di sisi ibunya. Nah, itu kan akan menimbulkan membandingkan dan menimbulkan konflik juga bagi si anak, gitu kan. Contohnya misalnya, nah ini siapa yang kira-kira menentukan gitu kan. Nah, itu dibicarakan bersama. Atau misalnya pasangan itu saling misalnya menghargai kekuatan pasangan. Contohnya nih, si ibunya kayaknya orangnya lebih disiplin nih gitu kan ya, kayaknya lebih cocok untuk bikin peraturan. Ya udah kalau gitu serahkan aja bikin peraturan ke
si mantan istri atau Ibu. ibunya. Saya Ya. mengikuti, tapi nanti hal yang lain, misalnya berkaitan dengan keputusan yang lain, nanti saya yang ambil kontrol misalnya seperti itu. Jadi silakan dibicarakan. Nah, tadi aturan harus sama. Kenapa? Supaya anak itu memang merasa aman dan juga tahu memang yang dilakukan itu apa. Contohnya misalnya gini, oke, di mamahnya ada jam tidur, jam 9 harus tidur. Kemudian di ayahnya ya kurang lebih ya jam 9. Jangan kemudian sampai pagi juga nggak apa-apa kamu nggak tidur misalnya seperti itu ya kan. Nah, selain aturan apa yang sama? Keputusan-keputusan penting itu juga harus memang diinformasikan. Contohnya misalnya anaknya mau masuk sekolah ya kan. Ya kemudian dirundingkan ini masuk sekolahnya seperti ini. Menurut saya anaknya cocok masuk di national school. Kenapa seperti ini gitu ya. Nah sehingga memang keputusan penting itu harus dibicarakan bersama. Nah berikutnya adalah yang harus diingat adalah jangan menjelek-jelekkan pasangan. Iya. Yang satu dulu, komitmen dulu ya. Ya, Saya rasa ya kalau orang sudah mulai ada masalah dan dia divorce, komunikasi aja udah susah. Gimana mau bikin komitmen ya? Nah, itu kayak ya. ngomong aja susah. Sudah susah kan? Iya. Kita nggak harus hubungan sama pasangan dalam hal lain, tapi dalam hal anak itu memang wajib. Itu kalau mau, tadi saya bilang, memang mau. Ya, korporatif. Memang kita mau bahwa itu berbuat kebaikan buat anak kita, gitu ya. Contohnya kita lihat aja, misalnya contohnya ada beberapa orang yang mungkin kalau misalnya mau dibandingkan public figure atau artis-artis gitu kan ya, kan ada mereka yang memang mengasuh anaknya berdua dan kemudian hasilnya cukup bagus gitu kan ya. Nah itu karena memang ada komitmen di dalam hal privacy, omongan yang berkaitan sama diri sendiri nggak diomongin. Cuman berkaitan sama anak doang gitu. Jadi cuman spesifik di anak. Kecuali gitu ya. Ya memang kalau misalnya banyak sekali tadi kata Suhu Nengxiu bahwa tapi kan ada juga yang pernikahan kemudian benar-benar tiba-tiba salah satu pihak benar-benar keluar dan tidak mau berhubungan sama sekali. Nah, ya itu berarti hilang. Itu kan hilang. Itu bisa aja terjadi tapi harus ingat berarti ada buah hati mereka yang dampak perceraiannya itu jadi akan maksimal, jadi korbannya itu akan memang dampaknya itu memang secara fisik, psikologis, mental, fisik itu terasa gitu. Jadi tergantung gitu. Kalau kita memang merasa bahwa oke, saya cerai dan kemudian saya nggak mau ketemu sama sekali sama anak saya nggak mau ketemu sama sekali sama mantan saya nggak mau berkomunikasi sama sekali. Ya udah itu keputusan dia. Tapi harus diingat berarti ada buah hati mereka yang akan terusak dengan itu. Gitu. Dan itu ada kembali ke keputusan yang bersangkutan gitu. Tapi kalau memang dia mau memang menghasilkan hasil yang memang maksimal gitu ya, maksudnya tadi itu untuk anaknya, ya mau nggak mau mereka harus melakukan hal itu, mau nggak mau. Nggak harus ngomongin hal-hal yang berkaitan sama pribadi, tapi khusus buat anak, mereka mau nggak mau harus ada komitmen. Supaya apa? Karena anak ini, jadi perlu diketahui bahwa anak setelah perpisahan itu akan merasakan kesepian. Kemarahan, kesedihan, guilty feeling, itu semua ada dalam diri si anak, gitu ya. Nah sehingga benar, kalau itu semua dialami, kemudian endingnya orang tua sama sekali membiarkan si anak, kemudian nggak mengisi kekosongan itu, nggak ada buat memberikan cinta kasih, ya akhirnya anak itu akan benar-benar jadi broken seperti itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya melakukan yang semaksimal mungkin untuk anak, nah bisa jadi broken home itu ujungnya bukan ke broken kid gitu. Jadi semua itu ada di tangan orang tua kok gitu. Mereka mau membentuk anaknya seperti apa gitu sih. Nah kalau karena iya. Nomor 2 sekarang. Iya. Yes. Nomor 2. Yang nomor 2-nya apa tadi? Iya. Nah yang berikutnya tadi jangan menjelek-jelekan pasangan gitu. Di depan anak. Sering terjadi di depan anak. Contohnya nih misalnya di medsos udah begini di medsos. Termasuk contohnya nih misalnya anaknya itu kemudian ya kita udah misalnya tadi 2 minggu pertama di saya, 2 minggu pertama di mantan suami misalnya gitu ya. Tapi kemudian setelah itu di situ isinya kamu tahu nggak kenapa cerai itu papa kamu selingkuh dan sebagainya. Pokoknya ngomong yang jelek-jelek tentang kayak gitu. Karena itu berarti akan merusak gambaran anak tentang ayahnya atau tentang ibunya. Orang tuanya. Itu merusak konsep dirinya karena kan anak ini melakukan identitas ya kan kepada orang tuanya. Jadi sebaiknya memang hal-hal yang jelek-jelek itu tidak dibicarakan gitu. Seperti itu ya. Tapi pasti kecenderungannya begitu. Kecenderungannya begitu. Nah, kecenderungannya pasti. Balik lagi ke orang tuanya. Dia mau efeknya serusak apa nih sama si anak gitu. Ada di tangan kita.
Betul Dan yang seperti paling itu. pusing pasti Nah, saya nanti. berikutnya Anak-anak adalah curhatnya kalau sama misalnya kita. mau tahu informasi tentang pasangan gitu ya, sebaiknya Yes, tanyakan sendiri. ya. Iya, betul, betul, betul. Kalau mau Papa tahu kenapa informasi sih? sesuatu Papa begini, tentang begini, mantan, begini, pasangan, gitu ya. tanyain aja sendiri. Iya, jangan misalnya suruh anak jadi senjata untuk cari informasi. Gitu. Ini kan juga sering Oh, kali iya, jadi terjadi. mata-mata. Iya, mata-mata. Coba kamu waktu di sana itu papa ketemunya sama siapa aja, misalnya gitu. Ada nggak cewek ke rumah kamu, ke rumah papa, misalnya gitu-gitu. Itu jangan seperti itu ya. Karena kan kita memang sudah punya keputusan untuk memang separate kan, untuk berpisah kan. Ya udah, Yes. berarti ya direlakan gitu. Jadi tinggal setelah itu ya tanggung jawab ke anak aja gitu. Nah, untuk tanggung jawab ke anak gimana ya? Mau nggak mau memang harus ada tadi itu yang memang komitmen dan komunikasi berdua, especially khusus buat si anak doang gitu. Nah, untuk Berat ranah-ranah banget ya pribadi yang lain ilmunya mungkin ya. nggak usah tahu dah. Iya, ranah-ranah pribadi itu nggak usah tahu karena Baru pasti bikin dua hati ini. kita sakit. Ya. Baru dua udah kayak berat banget buat orang tua yang mau bercerai. Jadi sebelum masuk ketiga, orang tua yang mau bercerai, pikir-pikir dulu deh gitu ya. Jangan udah cerai Bener-bener. baru pusing cari psikolog, cari suhu, kasihan dong kita. Ada yang paling kasihan lagi adalah anak Anda ya. Dua aja susah, saya yakin ini susah ini komitmen. Dan tadi jangan jelek-jelekin pasangan karena di sini anaknya gimana ya, di sini senang, di sana senang, boro-boro kata. Yang ada anak cuma mikir di sini uang, di sana uang. Udah kesenangan diri dia aja deh. Dia menjadi sosok yang nggak mau tahu lagi mau bagaimana. Kacau kan ya. Aduh. Betul. Ya Nanti lanjut lari-larinya yang ketiga. konsultasi ke suhu nih ya. Lari-larinya jadi konsultasi ke suhu Aduh. nih ya suhu ya. Jadi antriannya makin panjang Iya. nih suhu nih. Kalau anak yang curhat masih mending lah. Kita masih bisa menghibur anak. Nah kalau ibu-ibu Iya, yang curhat betul. pusing kepala saya. Iya, pusing. Banyak ya Ya suhu ya yang lanjut. konsultasi soal pernikahan ya suhu. Iya, pernikahan itu makanya saya bingung kan kita bilang jodoh itu ada cinta dan benci kan. Cuma dua. Ya, Yang namanya jodoh itu karena cinta kita bertemu, karena benci juga bisa bertemu. Maksudnya kehidupan lampau benci banget terus sekarang ketemu lagi nih cinta dan benci ini nempel nih. Karena kebencian itu selalu diingat terus sampai tidak bisa terlupa masuk ke alam bawah sadar. Bahkan kalau cinta kadang-kadang bisa dilupakan. Nah, jadi ketika ini pasangan bertemu karena cinta dan benci ini, lalu kemudian pertama bilang, orang cemburuan, terus marah-marah, terus tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kebahagiaan, akhirnya berpisah. Kalau ditanya, kenapa kamu pisah atau kenapa kamu cerai, ya kan? Jawabannya pasti karena cemburu, karena marah, karena kesel, gitu. Cemburu yang lebih besar. Kenapa cemburu ditanya? Kenapa kamu cemburu? Ya karena saya cinta suhu, karena saya cinta maka saya bisa cemburu. Kalau saya nggak cinta nggak cemburu, terus kalau kamu cinta kok putus atau cerai? Nah itu bingung nih jawabnya. Kenapa putus? Kenapa cerai? Karena cemburu. Kenapa cemburu? Karena cinta. Kalau cinta kok putus? Nah atau cerai, ya kan? Pusing. betul, 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 betul. Jadi Bener ya suhu ya. jadi sebenarnya Jadi udah cinta itu makanan sehari-hari apa, ya Bu? suhu ya. Iya. What is love? Apa cinta sih sebetulnya, Bu? Oh ya, tadi baru dua. Masih ada yang ketiga? Yang ketiga Betul, tadi masih betul. ada? Hmm. Ya, terus ini suhu. Jadi kalau dalam hal ini ya, misalnya contohnya, biasa pertanyaan yang ada adalah gini, jadi gimana apa namanya untuk meminimalkan tadi ya, yang ketiga apa yang harus diminimalkan? Ya, Yang ketiga adalah dikomunikasikan sama anaknya, gitu. Jadi jangan anak. tiba-tiba anak Oke. itu tiba-tiba taunya papa mamanya separate aja gitu, tapi nggak dikomunikasikan sebelumnya gitu. Kepada anak gitu ya. Wah, Nah, cara menginformasikannya seperti jadi sebelum pisah ngomong apa? dulu. Cara informasikan memang harus dibahas Oh, sebelumnya beberapa kali. Jadi jangan cuman satu kali ngomong terus, dah kan udah dibahas kan kemarin udah ya, berarti papa mama cerai nih besok misalnya kayak gitu. Sesimpel itu enggak seperti itu. Jadi perlu dipersiapkan itu dari beberapa beberapa waktu sebelumnya, dikomunikasikannya berulang-ulang, dibahas dulu gitu. Nah, cara ngebahasnya juga sebaiknya dibahas itu memang berdua. Jadi ada suami, istri gitu ya, atau mau jadi mantan suami atau mantan istri sama anaknya atau anak-anak mereka gitu, supaya apa, supaya kata-katanya itu sama gitu ya, dan kemudian supaya memang anak ini melihat bahwa oh perpisahan ini memang terjadi karena memang ketidakcocokan di antara mereka, tapi bukan ketidakcocokan dengan saya gitu. Ini penting banget sih suhu, karena
Yang ingin kita Usia berapa itu bisa nangkep? Anak usia berapa yang benar-benar bisa diajak komunikasi? Nah, Usia. sebetulnya anak-anak di usia 7 tahun ke atas, jadi SD itu kan sudah mengerti dan memahami. Kalau di bawah 7 tahun, biasa mereka, si anak-anak ini kehilangan, mereka memang belum tahu tentang perceraian, perpisahan gitu ya. Tapi yang mereka inginkan adalah segi keamanannya gitu. Keamanan ini maksudnya seperti ini. Pada saat anak-anak di bawah 7 tahun, itu kan mereka taunya memang setiap hari contohnya ada papa mamanya gitu ya. Atau kalau papanya kerja di luar kota, dia tahu lah papanya berapa lama sekali pulang gitu. Jadi terus kemudian masih ada sama dia untuk bermain, masih ada sama dia untuk nemenin makan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau perpisahan itu terjadi, di bawah 7 tahun akan kehilangan rutinitasnya itu gitu, akan kehilangan kedekatannya secara fisik dan emosionalnya gitu. Tapi memang secara pemaknaan bahwa berpisah, perceraian itu mereka memang belum paham. Tapi memang mereka merasakan secara afeksinya gitu. Nah, tapi 7 tahun ke atas, iya, 7 tahun ke atas mereka kan sudah bisa berpikir gitu kan ya. Oh, papa mama berantem, bertengkar, kemudian cerai gitu ya. Nah, ini nggak mudah buat anak. Karena mereka tahu bahwa, loh, buktinya kalau aku sama teman aku berantem disuruh baikan. Terus suruh berteman lagi. Ya, betul. Aku berantem sama kakak aku, sama adik aku, berantem katanya disuruh baikan, saling memaafkan, balik lagi gitu. Tapi kenapa mama berantem kemudian nggak bisa baikan terus balik lagi bareng gitu kan? Nah ini kan susah buat anak-anak umur SD atau pra SD seperti itu. Karena apa yang diajarkan ke orang tuanya kok nggak sama gitu loh sama yang mereka terapkan gitu kan ya. Nah sehingga ini memang perlu pembahasan khusus gitu. Nah sehingga tadi itu pembahasannya memang perlu berulang-ulang beberapa kali dan intinya gini. Suami istri kalau mau pisah, mereka harus tahu bahwa oke, yang berpisah kita berdua, tapi kita masing-masing masih punya tanggung jawab kepada anak kita. Gitu ya, dimana kita mau ngisi dia punya konsep diri utuh, kita mau ngisi dia punya harga diri utuh, kita mau ngisi bahwa dia tetap merasakan kasih sayang di antara kita berdua gitu kan ya. Nah sehingga ini harus memang komunikasinya diadakan secara lengkap dan baik-baik gitu. Dikasih tahu bahwa papa mama memang nanti akan berpisah gitu kan ya, rumahnya akan beda, tapi kamu tetap akan bisa ketemu sama papa atau kamu akan bisa ketemu sama mama gitu. Nanti pembagiannya nah kasih tahu. Misalnya seminggu pertama di mama, minggu kedua di papa atau dan sebagainya. Jadi kasih tahu seperti itu. Nah, kemudian setelah dibahas seperti itu lihat respon anak, lihat kesiapan anak. Gitu ya. Kalau kita mau lebih bijaksana, iya pasti nggak siap kan? Nah, tapi akan tidak bijaksana kalau begitu anak saat itu masih nggak siap sekali, terus kita main tinggalin aja gitu. Kita perlu kayak luangkan waktu dulu gitu ya. Pasti akan ada nangis, marah, kecewa, itu akan ada. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya tidak pada saat itu. Wow, mirip banget loh Suhu nih. Gitu ya. Nah, dan itu. yang luar biasa adalah pengaruh orang lain. Kayak tadi, pihak keluarga dari papa, keluarga dari mama. Itu tuh yang paling bikin pusing, tambah pusing. Terus belum lagi, tiba-tiba papanya sudah bilang, ini mama baru ya. Terus mamanya mungkin, ya begitu. Jadi bayangan Ibu Tiri lebih kejam dari ibu kota. Bukan ibu kota lebih kejam dari Ibu Tiri. Ibu Tiri, wah udah pusing. Belum lagi mamanya misalnya ada papa. Tapi ada beberapa orang yang punya papa tirinya malah lebih sayang dibanding papa kandung. Karena papa kandungnya lebih banyak menyakiti. Mungkin udah dalam kandungan mungkin ya. Tapi papa tirinya dia bilang, oh papa tiriku baik banget gitu. Ada yang begitu. Tapi dia jadi benci papa kandung. Kan gimana ya? Aduh susah. Pusing untung saya bukan psikolog. Ini terutama kalau untuk perceraian yang memang karena KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, yes. Nah di mana misalnya kasus lagi nih ya, beda kasus ya. KDRT dan memang kadang udah sering banget gitu kan, mukulin lah, jambak, jedokin lah segala macem. Nah itu yang yang tadi Suhu katakan, gitu kan. Nah kalau seperti itu memang beda lagi. Tadi memang dari segi si wanita kan merasa bahwa ya aku melakukan ini supaya aku selamat gitu kan, maksudnya kalau misalnya aku dipukul terus mau sampai kapan gitu ya. Ya memang kadang memang perpisahan itu ada, memang semua sebab-sebabnya itu bervariasi dan memang tidak ada yang salah dalam hal ini karena setiap individu itu pasti untuk melakukan perceraian itu sudah dalam proses panjang, sudah berpikir yang matang juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara menyiasati setelah itu, gitu. Itu yang penting. Tuh di sini udah ada banyak yang bertanya, mau dibaca dulu nggak pertanyaannya?
Oh ada ya, kok saya nggak kelihatan? Oh iya 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 iya, maaf. Kebiasaan jadi pembicara. Oke, tolong dibantu deh. Saya baru newbie. Tadi ada yang bertanya, ya, Nova Kodi. Apakah luka batin anak broken home bisa pulih? Ya, pertanyaannya Ibu. Luka batin anak bisa pulih nggak? Waduh, luka aja susah diobati. Betadin aja ada bekas. Makin mau kering, makin gatel. Makin digaruk, makin borok. Apalagi luka batin. Wah, itu quotes dari Suhu ya, mantap kali nih Suhu nih. Iya. Ya, dari Nova Kodi ya, apakah luka batin anak broken home bisa pulih? Nah, itu tadi. Jadi setiap anak pulihnya itu ada yang bisa pulih, ada yang enggak. Bisa pulihnya juga macam-macam, ada yang lama, ada yang sebentar. Itu semua tergantung dari faktor kepribadian si anak, dari faktor pendukung atau external source yang ada di luarnya gitu ya. Contohnya misalnya ya tadi itu apakah kemudian pasangan suami istri yang menjadi mantan itu kemudian memang bisa berkomitmen kemudian tetap ada untuk si anak terutama pada saat-saat memang dibutuhkan, kemudian bagaimana komunikasinya, terus kemudian bagaimana eksternal family-nya, misalnya keluarga besar misalnya contohnya bisa membantu sang single mom atau single dad ini pada saat misalnya dibutuhkan gitu kan, karena memang pada saat selesai perceraian kan pasti pihak ini memang harus bekerja gitu kan ya, kemudian mencari uang untuk kebutuhan anak, kebutuhan dirinya, kebutuhan rumah tangga. Nah, sehingga kan memang ada waktu-waktu tertentu memang si anak ini akan tidak ada yang mendampingi. Nah, sehingga memang sangat diperlukan support system, bisa jadi dari keluarganya atau bisa jadi dari teman baiknya gitu ya dan sebagainya. Nah, itu semua berpengaruh. Ada nggak support systemnya? Kemudian juga tadi dari kepribadian si anak, kemudian dari bagaimana faktor resiliensi dalam dirinya. Resiliensi adalah kemampuan seorang anak untuk bisa bangkit dengan cepat. Tadi yang berkaitan sama kepribadian itu kan kita bisa lihat ada anak yang easy going gitu ya, ada anak yang memang kalau misalnya terluka itu bisa pendendam, bisa juga ada anak yang memang terkena kejadian sedikit aja udah baper banget dan kemudian kesimpen banget. Ya, nah itu faktor kepribadian itu sangat menentukan. Jadi apakah luka batin seorang anak itu bisa sembuh atau enggak? Ya itu tadi tergantung faktor itu semua. Tapi ya tadi itu yang bisa kita lakukan kan ada tindakan preventif untuk mencegah dan kuratif gitu untuk menyembuhkan kan. Kalau preventif ya seperti tadi misalnya dengan cara komunikasi, kemudian ada pembagian tugas dan sebagainya. Anak masih tetap kalau misalnya mau ketemu papanya masih bisa, ketemu mamanya masih bisa, ada komunikasi gitu ya, ada co-parenting yang baik gitu, nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau untuk kuratif atau menyembuhkan, dan kemudian tadi seperti yang Suhu katakan, misalnya sudah jadi pendendam sekali, marah sekali gitu ya, nah kemudian merasa tidak nyaman, tidak aman, bahkan sampai ada yang sudah ke arah gangguan fisik gitu ya, ada yang jadi depresi, ada yang sulit tidur dan sebagainya. Nah itu memang membutuhkan bantuan tenaga profesional tentunya atau pihak lain yang memang lebih sampai kelainan jiwa pengen nyakitin laki-laki juga bisa. Misalnya cewek kan, juga. mamanya disakiti, dia bilang semua laki-laki akan kusakiti. Wah, itu ada juga yang dendam banget sama bapaknya sampai kita ajak meditasi pun dia nggak bakal bisa meditasi. Kita ajak pemaafan pun dia tidak bisa pemaafan karena sudah terlalu udah boroknya terlalu dalam itu ya. Lebih parah digigit anjing. Waduh. Iya, benar-benar. Yang Suhu katakan berarti itu anak sudah sampai tahap memang yang traumatik gitu kan. Ya, yang traumatik kemudian akhirnya dia mengeneralisasi, misalnya semua pria tidak baik atau semua wanita tidak baik. Saya tidak mau kalau misalnya saya punya pacar saya akan digituin pasti gitu kan. Akan mengeneralisasi itu bisa terjadi kalau memang iya, betul. Itu tadi berangkat. Tapi ini semua bisa nggak ya? Gara-gara sinetron tuh terlalu lebay, terlalu banyak sinetron-sinetron yang nunjukin gitu, diangkat ke medsos, diangkat ke sosial, diangkat ke film gitu. Jadi kayaknya udah biasa ya nikah cerai itu. Terus ke anak itu, wah gue nih anak keren nih, anak broken home nih gitu. Terus pergaulan juga, terus makanya sekarang yang jualan ekstasi dan segala macam juga jadi banyak pangsa pasarnya karena ngelihat kerapuhan di rumah tangga ini jadi ladang mereka masuk, makanya kita nggak bisa maju-maju, otaknya menjadi dangkal dan tidak bisa berpikir cerdas dan tajam. Ini peluang ini digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi teman-teman Dark Angel ini punya banyak teman karena dia melihat dari rumah tangga yang rapuh dan kemudian kehidupan yang tidak memuaskan.
iya, tugas kita semakin berat rupanya ya, sis. Betul banget tuh, Neng Syu ya. Nah, ini ada pertanyaan dulu dari Omega Kitchen tuh. Gimana kalau Oh, ada Omega pihak, Kitchen, ya, KDRT ya, iya. ya, gimana kalau ada pihak ketiga seperti nenek dan saudaranya suhu? Oh ya, tadi yang tadi sudah dibahas. Mm-mm. Neneknya ikut campur, keluarganya ikut campur, terus tadi kata-kata kasar seperti binatang. Itu juga merupakan KDRT bukan katanya begitu. Mm-mm, mm-mm. Oh iya, Ngomong apakah kata-kata berbahasa kasar kan kasar? banyak tuh. Iya, kata-kata Mm-mm. kasar biasa Betul. ngomong. Itu Jangan termasuk kata-kata ya. kasar. Kata-kata yang nyakitin tuh banyak banget. Jelek, jelek, jelek gitu kan juga banyak. Sebenarnya katanya cinta, Betul. tapi bahasanya kasar. Gimana tuh ya? Aduh, Iya, jadi orang yang banyak memang yang harus dibenahi. dalam rumah tangga gitu ya, kalau memang kesehariannya dipenuhi dengan kata-kata kasar, tuh kebun binatang keluar semua kata-kata yang Ya, merendahkan gitu ya, ya. meremehkan, mencaci maki dan sebagainya itu termasuk dalam KDRT, bentuknya Oh, verbal, udah masuk. Heeh. Verbal. Verbal abuse gitu, Ada yang termasuk. dikatakan pemerasan emosi juga ya, pemerasan emosi. Ini bukan di Betul. luar konteks perceraian ya, di dalam rumah Mm. tangga, dalam apa juga begitu. Pemerasan emosi. Yang berantem itu mama papanya si anak yang diperas emosinya. Sampai keringatnya keluar semua, hatinya kering semua, bibirnya kering gitu ya. Saking diperas gitu, sudah diperas. Terus si Mm, mm, anak mm, tidak mm. pernah selalu Betul. merasa Iya. benar atau tidak pernah dipuji. Bahkan ada teman saya, dia tidak pernah dirayain ulang tahunnya gitu, sehingga dia sampai lupa ulang tahun dia kayaknya biasa aja. Jadi begitu kita dulu ya ada temen yang kayak gini, kita rayain ulang tahun malam-malam, kita bawa kue surprise gitu, dia sampai nangis. Seumur hidup gua nggak pernah nih diginiin, dirayain ulang tahun. Jangankan ulang tahun, kata-kata cinta, I love you itu nggak pernah keluar dari orang tuanya. Sampai dia merasa ya hidup gua ya begini-begini aja. Jadi dia udah anggap itu kehidupan yang dingin itu adalah hidupnya dia. Padahal di luar sana kan banyak cinta, banyak hati, perasaan, berbunga-bunga. Dia nggak bisa tuh rasain itu. Dan ketika dia mau menikah, di usia yang terbelakang, ini wanita ya, di usia dia rada terlambat, dia juga berpikirnya, ya udahlah, nggak nikah juga nggak apa-apa. Tapi begitu ada pasangan nih, siap gitu untuk dia, udah siap menikah. Dan dia juga bilang, terus lu kan nggak pernah ngomong, nggak pernah ngobrol, karena keluarganya kan cool tadi ya. Jadi nanti kalau orang nikah gimana? Ya kita bahas bisnis aja, men. Gak usah bahas perasaan deh. Itu ada. Jadinya partner bisnis dong ya. Iya, menikah partner bisnis. Karena buat partner bisnis dong kalau kayak gitu ya. Karena dari kecil dia sudah kayak gitu, didikan keluarga itu dingin gitu, nggak ada hangat-hangatnya. Jadi dia berpikir isi going aja lah hidup gitu. Terus nanti kalau nikah gimana? Kan harus ada yang ngobrol, harus ada apa? Ya, gue baca buku, dia suruh baca buku lah. Tapi katanya sih bisa menikah. Oke, oke. Itu jadi kayak teman kerja kelompok gitu ya. Teman Ayo. partner bisnis gitu. Nih. Ya, karena kan dalam rumah Beneran tangga memang nggak bisa secara kognitif aja, ada unsur afeksi, emosi di situ juga, ada emosi, unsur afeksi. Betul. sosialnya, di mana saling menghargai pasangan, kemudian tahu kebutuhan pasangan apa, kemudian bisa memberikan ruang bagi pasangan untuk memang berkembang secara pribadinya gitu kan, itu juga harus ada di dalamnya. Ini dari Nova Kodi, terima kasih Suhu dan Mbak, berarti butuh Ya, pendampingan ya, karena kalau broken home itu yang menjadi korban adalah anak. Iya, betul banget, yang menjadi korban adalah anak. Mungkin suami istri ya kita sebetulnya sebagai salah. suami istri udah selesai gitu kan. Salah. Salah. Hmm. Salah Anak nggak apanya? bakal jadi korban. Salah, Jadi konsep itu salah. Yang jadi korban itu konsepnya. rumah. Namanya kan broken home. Yang rusak kan rumahnya. Bukan anaknya, bukan papanya, bukan Jadi mama. rumah Yang rusak rusak gitu rumahnya. ya. Ih, Nah, jadi kalau kayak benerin gitu dulu berarti tinggal rumahnya. butuh arsitek dong sama Betul. tukang bangunan. Karena kalau yang benar, anaknya broken heart, bukan broken home. Yang broken home itu yang rusak rumahnya. Rumahnya udah nggak ada lagi jendelanya, udah nggak ada lagi pintunya, siapapun boleh masuk, siapapun boleh mengontrol dan mengendalikan rumahnya, Iya, diketok-ketok iya. dengan kekerasan, dipukul, lah itu istilah Itu broken broken home ya. house. Broken house. Oh, broken house ya, rumah Iya. yang rusak. Kalau home adalah rumah di hati ya, rumah Iya, kita, betul. keluarga kita adalah. Iya, soalnya Mandarinnya sama, Ikiaren, Oh. Ikia juga. Oh Home-nya gitu. Ikia, rumah kita, iya. Iya, iya, iya. Terima kasih pertanyaannya ya, Mbak Nova Kodi.
Iya, iya. Broken house belah dua dong. Dari Danar tuh broken house belah dua dong tuh. Punya 2 rumah, 1 rumah Barbie, 1 rumah. Satu rumahnya Ken. Makanya bingung, kenapa pernikahan dibilangnya rumah tangga? Kenapa coba? Kenapa coba, pernikahan itu dibilangnya rumah tangga? Jelas ada tangganya, harus saling mengerti step by step, harus menjalani step by step. Tangga itu selalu naik ke atas loh. Jadi rumah tangga itu mengerti dari basic yang dasar banget, fondasi lantai 1, naik pelan-pelan, pelan-pelan, saling memahami, saling mengayomi, sampai dia naik ke level tangga level 2 atau lantai 2, di situ sebetulnya. Cuma orang pikirnya rumah tangga itu adalah rumah yang gue, suka-suka gue. Ya, padahal tangga itu memang ada tangga naik dan tangga turun. Kalau naik ya bersama-sama, kalau turun jangan dijorokin. Rumah tangga hancur karena dijorokin istrinya. Istrinya jatuh gelundung. Makanya broken deh. Aduh. Iya, mantap. Rumah kaca buat tanaman. Tangga itu bertingkat ya. Benar-benar. Ya, rumah kaca katanya buat tanaman. Ada bagusnya juga sih rumah kaca. Rumah kaca itu seperti kan hati kita dari rumah kita. Nah, kalau hati kita rumahnya dari yang beton, pagarnya tinggi, dan segala macam, tidak saling mengenal. Jadi suami istri ini harus punya rumah kaca dalam hatinya, biar saling transparan gitu loh. Iya, aduh, Suhu ini romantis banget ya. Iya, ada bagusnya rumah kaca. Transparan, tapi ya susah ya. Masalah-masalah sekarang kayak handphone aja harus dikunci ya. Karena takut nanti ketahuan. Sebenarnya sih tiap minggu diganti lagi ya. Iya, paspor diganti. Sebetulnya ya laki-laki, saya ngomong tentang laki-laki ya, karena saya juga laki-laki gitu. Walaupun Laki-laki tidak ya, menikah. Iya dong. Jadi kalau laki-laki sebenarnya dia santai aja bawaannya, easy going sebetulnya. Dia bisa berarti buat siapa saja, dia nggak ada masalah. Cuma tekanan dari istri itu yang tadi kata cemburu. Kadang-kadang kita baik sama si A, salah paham. Kita baik sama si B, salah paham. Padahal sebenarnya laki-laki itu lebih santai. Kecuali laki-laki itu memang hidungnya belang, ya hidungnya ada garis-garisnya, diperhatikan ada garis apa enggak. Hidung belang, terus buaya katanya tadi kan. Nah, ini ada memang kelihatan. Tapi kalau memang pada dasarnya dia ada warm heart, dia akan disukai oleh siapapun kadang-kadang. Nah, teman curhat juga bahaya memang kadang-kadang. Pertama awalnya curhatan, tapi lama-lama jadi suka dan segala macam. Itu biasa kejadian seperti itu. Tapi yang di rumah punya peranan penting. Kalau kita terlampau mencurigai dan kita menganggap sesuatu yang belum ada menjadi ada, sesuatu yang belum tampak dibikin tampak, bisa jadi itu akan menjadi kenyataan. Padahal sebetulnya kalau tadi rumah kaca tadi ya, kalau rumah kaca oke, sama-sama lah, saling-saling demikian adanya, saling menghormati, saling lihat saya apa adanya kayak gini gitu loh. Dia bisa bercerita. Lama-lama nih suami kalau udah dicurigain atau dia udah diocehin dulu, dia nggak bakal cerita. Udah dikunci. Kenapa? Kalau dia cerita pasti marah, berantem. Kalau dia nggak cerita, kalau ketahuan marah juga. Jadi ya udah close aja. Nanti lama-lama makin jauh. Ini dari siapa nih? Fabianto juga berkata, pernikahan itu tidak bisa dipertahankan sebenarnya. Namun suami istri berpura-pura bertahan demi anak. Apakah itu tidak malah menanamkan benih kebohongan pada anak? Ya, memang. Saya berpura-pura dan bertahan. Tapi hidup ini adalah sandiwara. Dari awal kita lahir, semuanya adalah panggung sandiwara. Bagaimana kita memainkan sandiwara kita, bagaimana peranan, bukan sandiwara, bagaimana kita memainkan peranan kita. Kalau mau menikah, ya harus siap punya anak. Kalau udah bilang mau punya anak, harus siap jadi bapak. Kalau udah mau jadi bapak, ya punya istri. Harus menghargai istri. Tapi kan dunia ini sekarang jadi kayak peranannya banyak-banyak, beda-beda. Nanti bisa begini, bisa begitu. Nah, kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Banyak maunya, banyak inginnya. Akhirnya jadi banyak masalah. Saat nafsu itu muncul, kita ingin menguasai dunia, dikuasai oleh nafsu, dan kita melihat lupa sama istri, lupa sama anak. Apa yang terjadi? Duniamu happy banget. Surgamu sudah ada di depanmu. Tapi setelah itu berlalu, baru pulang lagi ke rumah, baru lihat ada istri, ada anak, masalah pun jadi. Jadi surga dan neraka dalam hidup ini ganti-gantian. Nah, saat sekarang dia merasa ini surga dia, tiba-tiba langsung berubah jadi neraka dia, ujungnya anak-anak jadi korban. Kebohongan. Siapa sih yang berani jujur pada diri sendiri? Coba saya sekarang tanya. Suami pulang ke rumah, jujur semua diceritain semuanya. Percayalah, nggak ada yang begitu. Istri juga sama.
Jadinya sekarang ya bukan masalah bohong di sini, tetapi masalah bagaimana orang tua itu bisa lihat anak-anaknya. Anak-anak juga sebenarnya udah tahu realita papa mamanya, dia juga nggak bisa bohongin. Karena pada dasarnya manusia kalau marah-marah itu kenceng suaranya. Tapi giliran baik kan, sama istri sama suami pelan suaranya. Kalau di Mandarin tuh ada nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Nada 1 itu datar, nada 2 itu naik. Mau kalau marah, emosi, nada 4 tuh dibanting-banting. Nadanya dibanting-banting, marah-marah itu dibanting-banting. Nada 3 itu lembut, sekali pelan. Nah, kalau marah-marah, suaranya 1 RT kedengeran. Kalau kiran lagi merayu dan mendayu, itu suaranya 3 anak nggak kedengeran. Jadi si anak taunya, papa mama saya tuh marah-marah terus, berantem terus, ribut terus. Padahal dia nggak tahu lagi baikannya. Nada 3-nya diem-diem. Jangan kenceng-kenceng, kedengeran anak, gitu kan. Jadi si anak tidak pernah tahu kalau bapak mamanya udah baikan lagi. Si anak juga nggak pernah tahu papanya berikan pujian pada mamanya, dan sebaliknya. Sehingga konsep si anak cuma taunya papa mama saya ribut terus. Jadi saya kalau ditanya gitu gimana Su? Saya bilang balik. Kalau marah, suaranya nada 3. Pa, ma, papa, saya lagi Coba marah. kasih contoh Suhu, kalau marah nada 3 gimana Suhu? Kasih contoh Suhu. Ini lagi dipraktekin. Sini, Coba, Pak. coba. Mama lagi marah. Mama ini marah sama papa. Aduh, papa, kamu itu ya ngeselin. Gini. Pelan suaranya. Terus si papa, mama apaan sih? Bener, mama lagi marah. Nada 3 kan? Nada 3. Pelan, soft, lembut. Coba. Nggak jadi marah tuh katanya. Nah, tapi kalau pujian harus kedengeran anak. Mama hari ini cantik sekali. Wow, you are so beautiful. I love you. Si anak dengernya bangga. Aduh, mamaku dipuji. Aduh, bapakku dipuji. Nah, ini kan dunia nggak bisa kayak gitu. Lagi marah, suaranya kencang, emosinya ngambrong ke atas-atas. Lagi baikan, lagi merayu, atau lagi apa, semuanya lembut, selembut-lembutnya sampai orang tua nggak tahu kalau anaknya itu nggak dengerin. Sehingga di anak konsepnya papa mama saya ribut terus. Papa mama saya ya kacau terus. Nah, itu. Betul. Udah ada Itu yang bagus mempraktekkan banget, loh. Bagus banget loh. Ya, Suhu. udah ada yang mempraktekkan. Jadi yang tadinya mau marah-marah, nggak jadi, malah cubit-cubitan. Iya, terus akhirnya jadi nggak marah ya. Iya, tapi susah. Karena itu kan ego. Aku, harga diriku, selfku, punyaku, semuanya aku. Ketika kita bisa lepasin aku, kita bisa melepaskan semua demi anak, demi sayangin. Pertanyaannya, kembali ke pikiran dasar kenapa kamu berpacaran. Kenapa kamu mau menikah? Kenapa kamu mau melanjutkan rumah yang ada tangganya? Namanya rumah tangga. Nah, kalau rumah yang ada pentungannya, namanya pos satpam, security. Betul, namanya bukan rumah tangga ya. Bukan. Iya, tangga itu kan level naik ke kebahagiaan, naik kebijaksanaannya, naik pandangannya, naik kehangkatannya gitu. Tapi ya dunia ini tidak ada yang sempurna, makanya butuh profesi seperti Ibu Jovita. Iya, dan juga butuh Kalau Suhu enggak, Ningsih. nanti nggak ada kerjaan. Benar. Aduh, Makanya rumah tangga waktu itu cepat kita, sekali. iya loh, tuh tinggal 5 menit lagi ya Suhu ya. Aduh, luar biasa, nggak terasa. Saking hangatnya ini. Mungkin mesti disambung kapan-kapan ya. Iya, Luar boleh biasa. nih Suhu. Itu tadi baru dari kacamata anak. Kalau pengobatan, saya rasa pengobatan hasil-hasil dari broken home atau rusak ini memang membutuhkan bantuan dari psikolog atau psikiater ya. Jadi, atau kalau saya sih ilmunya masih antara kebaikan. Jadi didasarkan dulu, jangan sampai bercerai. Keluarga ini harus tetap utuh dulu, atau yang mau menikah pikir-pikir dulu. Kalau memang udah tahu resiko pernikahan tidak baik, dan Anda ingin berbuat lebih baik lagi, jadi seperti saya juga nggak apa-apa. Mau jadi pastor juga oke, mau jadi sister juga atau suster juga oke, mau jadi bikuni oke. Tapi kalau Pak Haji boleh punya 4 istri, oke juga sih. Pokoknya semua harus adil, semua harus bijaksana, semua harus menanggapi hidup ini sebagaimana apa adanya. Kuncinya ya di kata cinta. Semua kan awalnya dari cinta. Kalau memang kamu cinta, mencintai pasanganmu, kenapa? Karena ada masalah tiba-tiba lalu berpisah. Kalau memang kamu mencintai, kenapa juga kamu berpisah? Kalau tadi masalah ekonomi, ya itu bohwat ya, itu udah susah lah. Keuangan, di mana-mana uang adalah segalanya. Kalau itu masalah tidak cinta dan kemudian tidak cocok,
Zaman dulu ini tadi ada si Lois itu, baru orang tuanya ulang tahun kemarin itu, dan dia kakek nenek, wah saling mencintai katanya, sampai luar biasa sampai berpisah akhirnya dengan suaminya. Itu dulu zaman engkong saya, mas saya juga pernah cerita kita nggak pernah pacaran, kita dijodohin. Kita tahu-tahu udah terima jadi. Ada yang lebih parah adalah beli kucing dalam karung kan. Kalau orang zaman dulu itu pernikahan itu ditutup pakai cadar gitu. Kalau orang Tionghoa ditutup pakai cadar, nanti malam pertama pakai tongkat, nggak boleh pakai tangan loh. Dari jauh ujung-ujung ranjang pakai tongkat dibuka. Iya, kalau cantik ya beautiful, kalau jelek oh. Tapi mau nggak mau ya. Iya, nggak mau harus dijalanin. Anaknya 11, 12, 18, banyak banget anaknya. Sekarang anak cuma 1, anak 2, jaga anak aja pakai suster. Ayo, pusing kan? Benar. Benar banget tuh Suhu. Iya. Waktu Suhu juga ini memisahkan banyak kita. pengalaman. Aduh ya, mantan playboy untung dulu. Untung Nggak sebelum bercanda jadi ya, Suhu udah kira-kira. banyak pengalaman ya Suhu ya. Iya. Saya seneng ngobrol sama orang-orang yang lebih dewasa gitu. Jadinya dari kecil itu seru gitu ngelihat mereka cerita, yang kakek nenek bercerita, gimana mereka bercerita melewati masa susah. Kalau orang sekarang kan uang ada, semua ada, fasilitas ada, tapi jarak makin jauh. Jarak hatinya makin jauh. Karena semua ekonomi semua udah luar biasa ada. Tapi orang dulu kan susah. Makan aja harus irit-irit, harus saling nyuapin, harus saling memasuk. Kadang-kadang ada yang beli baju itu sampai ganti-gantian juga gitu. Maksudnya yang bisa dipakai 2 orang. Nah, terus dari susah menjaga hati terjaga dan terawat dengan baik sampai kakek nenek. Kalau sekarang kan nggak cocok, bye lah, nanti ada lagi gitu. Kesannya gimana? Ya kayak ini saya anggap sebagai orang bule sama orang Asia, ada perbedaan di sini. Orang bule masih mudanya itu luan lai itu kayak sembarang ganti-ganti pasangan dan sebagainya. Tapi masa tua mereka itu betul-betul komitmen, konsisten, dan romantis banget. Di saat orang bule udah tua, wah dijajak jalan-jalan kemana-mana, mereka berduaan terus sampai menghabiskan waktu hidupnya sampai berpisah. Orang Asia kan enggak. Orang Asia waktu pacarannya romantis banget sama-sama terus setia. Ujungnya tua, berantem, lulu, gua pisah ranjang. Orang Asia. Makin tuanya, kok kamarnya nggak sama emak? Udah tua, bilang begitu. Alasan maknya biasa gini, engkong lu ngorok gitu sih. Tapi engkong lu ngorok, beda nanti gua romantis. kerja nggak ya kan? Alasannya itu biasanya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak hari ini pencerahannya. Makasih, Yu. Jadi tadi ada 6 faktor penyebab daripada perceraian, dan tadi 2 atau 3 yang bisa dirasakan oleh anak. Bagaimana orang tua itu harus ingat kembali memikirkan anak. Terima kasih atas harinya hari ini, dan semoga berbahagia dan bisa bermanfaat bagi semuanya dan terus mengembangkan kebaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Iya, masih ada 2 menit di sini bersama saya, dan kita harus lihat sebagai orang tua Anda harus punya komitmen. Komitmen ketika memilih pasangan. Zaman sekarang pasangan Anda sendiri yang nyari, Anda sendiri yang merasakan, Anda sendiri yang siap menjalani. Jangan komplain sama orang tua Anda karena sudah bukan zaman Siti Nurbaya. Kalau zaman Siti Nurbaya semua dijodohin, Anda tidak bisa memilih tapi ada komitmen dan bisa sampai kakek nenek. Kalau zaman sekarang Anda yang memilih, Anda yang menentukan, dan hidup bukan cuma Anda berdua, tetapi Anda, istri atau suami, ada anak. Ya kalau diberkahi anak. Jadi kadang-kadang ada juga yang nggak diberkahi anak, bingung. Ini gimana ya, belum punya anak Suhu, belum punya anak. Ya berarti itu waktu Anda untuk saling mengerti satu sama lain dulu. Belum dikanugerahi anak supaya Anda bisa saling memahami satu dan lainnya. Kalau ini sudah paham, nanti yang jadi anak Anda adalah penuh berkah karena dia tahu orang tuanya, dia terlahir di keluarga yang tidak salah. Nah, jadi jangan pernah mengeluh kalau belum punya anak. Dan yang sudah punya anak harus tetap jaga perasaan, jaga hati, agar supaya anak Anda bisa melihat orang tua adalah panutannya. Sekian dan terima kasih. Semoga semuanya berbahagia, sukses. Salam maju Indonesia.